Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memulai kehidupan kita hari ini, kita mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Ketika hari ini dalam anugerah-Mu kami masih bisa hidup. Kami menikmatin setiap berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Karena itu ya Bapak, ketika kami akan beraktivitas, melakukan apa yang menjadi bagian kami, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Firman Tuhan yang akan kami renungkan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami dan dasar untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Selasa 4 Maret 2025 diambil dari Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud dalam nyanyiannya tidak hanya mengajak para malaikat untuk sujud menyembah Allah yang Maha Kudus. Tetapi lewat pujiannya ia juga mengajak semua orang percaya untuk memuliakan Allah. Ketika Daud berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Dalam hal ini bukan berarti nama Tuhan itu mulia karena pemberian dari manusia. Tanpa diberikan kemuliaan pun oleh manusia, Allah itu sendiri pada hakikatnya adalah Allah yang mulia. Kemuliaan bagi Tuhan itu artinya keindahan, keagungan, keajaiban, dan kesempurnaannya. Artinya di sana bahwa tanpa campur tangan manusia, tanpa keterlibatan manusia, ia sebenarnya juga sudah sempurna. Kesempurnaannya itulah yang membuat setiap orang, siapapun, harus membawa kepada kemuliaan namanya. Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa kita harus memberikan kemuliaan bagi Tuhan? Jawabnya, karena Tuhanlah satu-satunya yang berhak menerima hormat dan kemuliaan. Sebab yang tadi itu, sebab hanya dialah satu-satunya yang sempurna. Saudara mengingat keajaiban atas segala ciptaan yang dapat kita nikmati. Merenungkan kembali karya Kristus di kayu salib beberapa ribu tahun yang lalu. Mengingat terus-menerus di dalam pengampunan dan kepanjang sabarannya. Pemeliharaan Tuhan setiap saat. Bahkan ketika Tuhan mencukupkan, memenuhi segala apa yang kita butuhkan termasuk. Ketika dia memberikan kekuatan, pengharapan kepada kita. Sehingga kita mampu keluar dari persoalan. Maka itu juga menjadi satu motivasi bagi kita. Supaya hidup kita ini semakin memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari seluruh kebaikannya, dengan apakah kita harus membayarnya? Apakah yang harus kita berikan kepada Allah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan? Tidak ada kata lain selain mengangkatkan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dengan cara apakah kita memberikan kemuliaan bagi namanya? Tentu itu tidak cukup hanya perkataan yang keluar dari mulut kita. Hidup yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan adalah ketika kita hidup di dalam ketaatan melakukan kehendaknya. Kesaksian hidup yang baik sebagai orang Kristen, maka di sanalah kita telah memberikan kemuliaan bagi namanya. Bersama dengan pertolongan Tuhan, kiranya hidup hari ini di dalam seluruh kelemahan keterbatasan kita, biarlah setiap apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, kembali semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Yang mengajarkan kami semua umat percaya untuk hidup
taat setia kepada Tuhan ketika setiap kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran-Mu, maka di sanalah kami telah dimampukan untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Apapun yang akan kami kerjakan sesuai dengan bagian kami masing-masing, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.